Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa. Kita masih membahas mengenai ketahanan pangan dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Masih bersama kita juga narasumber-narasumber kita, ada Bapak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik dari Bulog. Kemudian juga ada Bapak Dwi Andreas, Pengamat Pertanian, dan juga Mas Edward Siwardi, Staf Sus dari Wamendak. Dan saat ini sudah hadir juga Ibu Sondang Tir Deborah Tambu Bolon, anggota DPR RI dari Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan. Ya, selamat malam Bu Sondang. Ya, selamat malam Mbak Tasya. Ya. Dan juga Bapak-Bapak sekalian, Bapak Tri Wahyudi, Direktur Operasional Bulog. Dan juga ini ada staf sus dari Kementerian Perdagangan ya. Ya, malam Bu Sondang. Pak Edward Siwardi dan juga Pengamat Pertanian IPB, Bapak Dwi Andreas. Terima kasih Mbak Tasya sudah mengundang saya menjadi narasumber di Bincang Virtual, sudah 3 episode. Dan kali ini memang kita membahas mengenai masalah ketersediaan pangan di Indonesia, begitu ya Mbak Tasya? Betul sekali Bu, dan tadi juga sudah dibahas bahwa saat ini ketersediaan pangan sudah dipastikan dari Bulog maupun dari Kementerian Perdagangan, baik stok maupun juga distribusinya saat ini sudah aman. Tetapi kemudian Pak Dwi Andreas meminta bahwa ketersediaan data yang akurat sudah harus tersedia pada bulan Juli begitu ya, untuk memastikan ketersediaan pangannya. Dan juga saat ini tadi Pak Tri sudah menggambarkan bagaimana permintaannya tinggi, kemudian juga para petani sedang menahan begitu. Nah, saya kemudian mau bertanya kembali nih kepada Pak Tri, bagaimana dengan harga kalau begitu? Kalau harga dipatok dengan harga yang cukup tinggi, tentunya akan memberatkan rakyat, tetapi juga untuk harganya terlalu rendah akan menyusahkan petani. Ini masalah harga memang dilematis ya Pak Tri ya? Ya betul, ya, memang tugasnya Bulog itu adalah stabilisasi harga di tingkat produsen. Jadi kami sedang membeli gabah dan beras di tingkat petani sesuai dengan Impres 5 2015, bahkan sekarang diperbaiki dengan Permendak 24 tahun 2020. Jadi kami sedang menyerap sebanyak-banyaknya dari hasil panen. Di sisi lain, di tingkat konsumen kami juga melaksanakan stabilisasi di tingkat konsumen yang namanya KPSA, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Mungkin nanti Prof. Andreas juga bisa menyampaikan fenomena saat ini luar biasa. Artinya harusnya pada saat musim panen seperti ini, suplai berlimpah, harusnya permintaan sedikit harusnya. Tapi karena kondisi pandemi, banyak kementerian lembaga, kemudian lembaga-lembaga sosial, masyarakat juga sedang meminta mengambil beras untuk bantuan sosial kepada saudara-saudara kita semua. Sehingga permintaan cukup tinggi. Jadi tadi saya bilang anomali karena panen harusnya idealnya suplainya tinggi, harganya juga relatif murah. Kenyataannya kami sekarang sulit untuk mendapatkan gabah dan beras. Harga contoh gabah 4.600, kondisi saat ini di lapangan ada 46, 47, sementara pemerintah menetapkan 4.200. Ya, tidak ada harga 4.200 saat ini. Kemudian beras kami ditetapkan membeli 8.300. Kenyataan di lapangan harganya ada yang 89, ada yang 9.000. Jadi ini cukup bersaing sekali di lapangan. Saya kira ini yang perlu diantisipasi, sehingga saat ini kami sedang menyerap gabah beras, tapi di saat yang sama kami melaksanakan stabilisasi harga. Kami menyerap rata-rata sekarang 12.000 ton per hari beras dari petani. Tapi kami menggelontorkan stabilisasi harga itu sekitar 5.000 ton per hari. Jadi idealnya biasanya pada musim panen kami hanya menyerap tapi tidak ada stabilisasi harga. Nah ini kami menyerap juga, tapi juga menstabilkan harga di tingkat konsumen. Insya Allah keseimbangan ini harus kami jaga, Mbak. Baik, kalau begitu ke Mas Edward, bagaimana menjaga stabilisasi harga pangan ini begini dengan kondisi seperti ini? Oke, makasih Mbak Tasya. Jadi sebenarnya tadi Pak Astri udah sempat nyinggung bahwa sebenarnya kan kalau kita bicara perdagangan, kita bicara pelakunya bukan hanya dari sisi pemerintah. Jadi tadi sudah saya sebut pelakunya banyak di sana. Nah, itu yang menyebabkan pasar bergerak sebenarnya. Ketika ada supply, ada demand. Yang terjadi sekarang adalah mirip yang tadi Pak Tri bilang, gitu. Yang terjadi sekarang adalah kita tidak bisa memetakan demand-nya. Apakah benar-benar demand itu untuk konsumsi, ataukah itu masuk untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Karena seperti data yang masuk ke kami juga mencatat bahwa sebenarnya ada konsumsi berlebih, dalam artian kami belum bisa mengidentifikasi apakah ini panic buying, ataukah ini adalah bagian dari upaya swasembada masyarakat sendiri untuk membantu sesamanya, ya kan? Kita tahu bahwa ada begitu banyak organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak untuk menyalurkan bantuan. Nah, ini
kami sempat berkoordinasi sedikit dengan Kementerian Sosial, memang agak sangat sulit gitu loh, yang untuk memantau mereka satu persatu. Karena biasanya tindakan ini dilakukan secara spontanitas, dan yang namanya membagikan kebaikan itu sesuatu yang tidak bisa kami larang tentunya, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini. Nah, mungkin ke depan ada satu pesan dari pemerintah itu, supaya kalau memang ada niat berbuat baik, ada upaya juga untuk mencatat. Dengan demikian tidak ada tumpang tindih, karena yang terjadi sekarang kami benar-benar tidak bisa memastikan apakah ini kenaikan konsumsi atau ini bagian dari bantuan sosial yang ada di masyarakat. Saat ini yang terjadi ini adalah pencatatannya yang tidak benar, begitu ya? Bukan pencatatannya, Mbak. Jadi koordinasinya yang kurang terkoordinir. Jadi kita bicara tadi kayak kan kita tahu bahwa harusnya di masa-masa panen seperti ini kita oversupply. Kami dari Kementerian Perdagangan tentunya nanti akan mengecek apakah benar barang ini atau gabah ini ditahan oleh petaninya atau memang sudah tidak ada di lapangan gitu loh. Nah, itu yang mungkin nanti harus ada extra effort. Kalau sejauh ini alhamdulillah masih dalam kondisi baik ya, Mbak ya. Jadi kita tidak menemukan masalah. Ya memang ada upaya-upaya oknum-oknum pastinya melihat peluang gitu kan. Baik. Ibu Sondang, bagaimana tanggapannya, Bu? Negara kita, negara Indonesia ini adalah merupakan negara agraris. Sebetulnya adalah permasalahan yang terjadi saat ini adalah kami melihat tidak ada koordinasi yang cukup baik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam hal menyediakan data yang cukup biasa dipertanggungjawabkan sehingga bisa dari data tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, kebijakan-kebijakan apa. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah dari zaman dulu sejak saya sebelum lahir, saya itu asalnya dari Sumatera Utara ya. Kalau dibilang di Samosir itu adalah tempat tanam bawang, tempat peternakan dan lain sebagainya. Kemana semua itu? Lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan ini harus dibangkitkan kembali supaya apa? Mimpinya kita, kalau saya ingat baru pertama kali saya menjadi penjabat sebagai anggota DPR pada tanggal 1 Oktober 2019, kalau nggak salah saya Oktober tanggal 30 itu adalah Hari Pangan Sedunia. Mimpi dari pertanian, slogannya saya ingat adalah bahwa Indonesia menjadi sumber pangan dunia. Nah, bagaimana Indonesia bisa menuju kepada sumber pangan dunia? Ya harus ada ditimbulkan sentra-sentra pertanian yang cukup untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi juga bisa mencukupi kebutuhan daripada masyarakat dunia. Bagaimana kita mau menuju menjadi sumber pangan dunia, tetapi dalam negeri saja kita tidak bisa mencukupi. Hari ini kita hanya masih bisa berfokus membahas mengenai masalah beras. Beras pada tahun 70-an kita sudah swasembada pangan, swasembada beras. Betul ya Pak Tri Wahyudi? Yeah. Kita dilihat historikalnya, kita sudah swasembada beras. Nah, alhamdulillah kemarin kami rapat di Komisi 6 bersama dengan Pak Budi Waseso bahwa 3 tahun terakhir belakangan ini kita tidak lagi melakukan impor, Bulog tidak lagi melakukan impor beras. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita diuji. Seperti apa ketahanan pangan kita? Apakah kita masih bergantung dengan produk-produk luar ataukah masih kita bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri terhadap pangan-pangan kita? Dari fraksi PDI Perjuangan kami kemarin membahas bahwa kalau memang Kementerian Pertanian dan Perdagangan tidak bisa melakukan satu koordinasi yang cukup baik, bagaimana kalau misalnya dilakukan atau dibentuk satu badan ketahanan pangan nasional? Seperti itu, supaya bisa bagaimana mimpi Indonesia menjadi salah satu sumber pangan dunia itu bisa terwujud seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus bagaimana pemerintah harus duduk satu meja dan menyampingkan ke ego sektoral masing-masing, baik itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, supaya kedaulatan pangan kita di Indonesia ini bisa terwujud. Sekali lagi kami mengatakan bahwa DPR khususnya Komisi 6 mungkin ya, karena saya di Komisi 6, kami tidak anti dengan yang namanya impor, tetapi alangkah bermartabatnya bangsa Indonesia yang terkenal dengan sebutan negara agraris, negara kepulauan, negara maritim bisa berdikari dan bisa berdaulat di bidang pangan. Tidak hanya beras, tidak hanya ikan yang begitu melimpah, kemudian bawang, gula dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang harus yang diperhatikan oleh pemerintah.
Mungkin itu dulu sementara Mbak Tasya. Baik, terima kasih Bu Sondang, dan sebenarnya ini yang cukup memprihatinkan juga adalah adanya pemangkasan 7 triliun rupiah untuk anggaran sebenarnya. Ini nanti kita akan kembali ke narasumber-narasumber kita, tetapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama Bincang Virtual. Kami masih akan kembali dengan perbincangan kami mengenai ketahanan pangan di era atau di tengah pandemi COVID-19 ini. Sesaat lagi.